Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ini para ulama sepakat bahwa dia termasuk surat Makkiyah. Kadang ada perbedaan ya Bapak dan Ibu dalam penentuan ini Makkiyah atau Madaniyah. Karena bisa jadi surat tersebut turun dua kali. Di Madinah turun, pada fase Madinah turun, dan pada fase Makkah juga turun. Sehingga terkadang terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan antara para ulama apakah surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Tapi pada surat Al-Infitar ini semua sepakat bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Kita awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yanzura ilayya yawmal qiyamah ka'annahu ra'a 'ain falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu, barang siapa yang senang, an yanzura ilayya, untuk melihatku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ka'annahu ra'ain." Melihatnya ini melihat secara langsung, secara dekat. Berarti bertemu dengan Rasulullah di situ. Falyaqra, maka bacalah idza syamsu kuwirat, surah Al-Takwir. Wa idza as-samaa'u fatarat, surah Al-Infitar. Wa idza as-samaa'u syaqqat, dan surat Al-Insyiqaq. Kenapa demikian? Kenapa kok tiga surat ini memiliki keutamaan seperti itu? Sampai Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin bertemu denganku, maka bacalah ketiga surat ini. Kalau misalnya kita bahas tentang apa yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita tadaburi di surat At-Takwir. Surah At-Takwir isinya membahas tentang kiamat, tentang keimanan kepada Al-Quran, keimanan kepada Rasulullah, keimanan kepada malaikat Jibril, dan malaikat-malaikat yang lain. Apabila hal tersebut kita refleksikan dalam kehidupan kita, yang hadir adalah ketaatan, dan ketaatan. Maka apa balasan bagi orang yang taat? Tentunya surga. Orang yang masuk surga ada kemungkinan bertemu dengan Rasulullah, tergantung tingkatnya. Maka orang yang keimanannya sangat kuat terhadap hari kiamat, terhadap Rasulullah, terhadap malaikat, terhadap kitab Allah, akan berusaha semaksimal mungkin dalam beramal. Oleh karenanya kemungkinan atau kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah sangat besar. Makanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin bertemu denganku, barang siapa yang ingin melihatku. Melihat berarti dalam keadaan yang tidak jauh ya. Dapat diartikan bertemu di sini. Maka bacalah ketiga surat ini. Surat At-Takwir kita sudah membahasnya pada 4 pertemuan ya sebelum ini. Bagi teman-teman, Bapak dan Ibu yang belum mengikuti ketika itu, silakan ada rekamannya di Atqona TV. Ada rekamannya di Atqona TV, bisa murajaah di situ.
bagi teman-teman yang sudah, dan bagi yang belum silakan agar nyambung pembahasannya, silakan ditonton channel Atqan TV. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan tadabbur, saya akan membacakan terlebih dahulu surah Al-Infitar ayat ke-1, ayat pertama sampai ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Shadaqallahul azim. Pada ayat yang pertama, idzas samaa fatarat. Di sini ada rumus atau formula yang harus kita catat. Formulanya adalah apabila pada ayat Al-Quran ada kata idza, berarti idza ini menunjukkan kemungkinan sesuatu terjadi. Kemungkinan terjadinya besar, sekitar 80% sampai 100%. Tinggal dilihat siapa yang berbicaranya. Otoritasnya apa di situ? Apabila misalnya tentang vaksin yang berbicara adalah dokter, maka otoritasnya sangat tinggi. Kemungkinannya 80% ke atas, bahkan bisa sampai 90% ke atas. Nah, pada ayat ini kita melihat siapa yang membahasnya. Oh, ternyata yang membahasnya adalah Allah, yang berbicaranya adalah Allah. Lalu yang dibahas apa? Yang dibahas adalah tentang kejadian hari kiamat. Atau sebelum hari kiamat. Sebelum sangkakala yang pertama ditiupkan. Maka di sini jelas otoritasnya sangat tinggi. Allah yang memiliki alam semesta, maka kemungkinan terjadinya 100% di sini. Apabila idza bertemu dengan fi'il madhi itu fi'il yang menunjukkan atau kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Fi'il madhi itu masa lampau, kalau fi'il mudhari' sekarang dan yang akan datang. Pada ayat ini ternyata bertemunya dengan fi'il mudhari'. Infatarat ini fi'il madhi, maaf. Infatarat ini fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan masa lampau. Tapi konteks ayat ini adalah sesuatu hal yang belum terjadi.
Apakah langit terbelah? Belum. Sehingga apabila konteks pada Al-Quran adalah sesuatu hal yang belum terjadi, sesuatu hal yang di masa depan, tapi Allah menggunakan fi'il madhi, maka di situ adalah Allah menunjukkan kepastian, menunjukkan penekanan bahwa hal tersebut akan atau pasti akan terjadi. Berarti ada dua penekanan. Ada dua penekanan di sini, yaitu dengan idza, dan yang kedua menggunakan fi'il madhi pada konteks masa depan. Infatarat sendiri dapat diartikan dengan tasyaqqaqat. Masih satu arti dengan surat al-insyiqaq. Artinya benda yang terbelah karena mengeluarkan sesuatu. Misalnya ada bola. Di dalam bola tersebut ada bola lain yang lebih keras. Jadi misalnya kita punya bola yang keras, lalu kita masukkan ke dalam bola lain yang bola tersebut lebih lembek, lebih lentur tekstur. Suatu saat bola yang lenturnya itu lapisan luarnya terbelah sedikit, tapi masih dipakai main bolanya, sehingga semakin lama semakin besar rongganya, dan bola yang keras yang tadi kita simpan di dalamnya itu mulai keluar. Itu kita dapat mengatakannya sebagai infatarat atau syaqqas atau tasyaqqaqat. Suatu benda yang terbelah karena mengeluarkan benda yang lainnya. Atau dapat diartikan juga tala'a, muncul. Tala'al badru alaina, telah muncul badrun, bulan, alaina, pada kita. Maksudnya apa? Rasulullah sudah datang. Nah, apabila kita mengartikan al-infitar ini dengan terbelah, maka di situ pada ayat yang lain, yaitu pada surat Al-Furqan, dikatakan bahwa langit akan terbelah dan malaikat turun. Sebetulnya bukan tidak mesti langit itu terbelah untuk malaikat turun. Tapi di sini menandakan kekuasaan Allah, menandakan suatu hari yang besar. Ribuan malaikat turun sehingga langit itu tidak cukup. Akhirnya terbelah menjadi sebuah jalan untuk tempat masuknya malaikat. Pada surat Al-Furqan ayat 25, wa yauma tashaqqaqus samaa bil ghamami wa nazzala al malaikatu tanzila. Dan pada hari di mana langit itu terbuka, bil ghamam, ghamam itu awan. Awannya terbelah, langitnya pun ikut terbelah. Pada surat At-Takwir dikatakan bahwa langit dibukakan sehingga terlihat arsy-Nya Allah. Pada ayat ini, pada ayat Al-Infitar yang pertama, dibelah langitnya. Untuk apa? Untuk tempat turunnya malaikat. Wa nazzala al-malaikatu tanzila. Di situ pada surat Al-Furqan, ya, wa nazzala, turun. Di bawahnya, di belakangnya ada tanzila, berarti penekanan bahwa banyak malaikat yang turun.
Nah, kembali kepada salat al-infitar, apabila kita mengartikannya itu terbelah, maka yang tafsirannya adalah bahwa malaikat turun. Malaikat turun sehingga langit terbuka, atau langit terbuka untuk tempat malaikat turun. Apabila kita artikan dengan tala'ah, di sini adalah kekuasaan Allah yang terlihat oleh orang-orang kafir ketika itu. Orang kafir ketika belum ada kejadian kiamat, mereka santai-santai saja melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka berbuat zina santai, mereka mencuri santai saja, mereka berbuat semau mereka, karena mereka merasa tidak ada kekuasaan Allah. Tapi ketika hari kiamat, mereka baru merasakan bahwa kekuasaan Allah itu ada. Tala' muncul dari langit. Apabila kita kembali kepada surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Matahari digulung. Di situ orang-orang kafir mulai merasakan kekuasaan Allah. Matahari yang besar, yang bahkan sebagian orang kafir itu menyembah matahari, ternyata bisa digulung oleh Allah, bisa dipadamkan cahaya. Mereka mulai merasakan kekuasaan Allah itu sangat besar. Ayat selanjutnya, wa idzal kawakibu intatharat. Lagi-lagi di sini formulanya idza. Ya. Idza tadi ya sudah kita bahas bahwa idza menunjukkan kemungkinan sesuatu hal itu terjadinya sangat besar. 80 sampai 100%. Lalu di sini kembali ada fi'il madhi dalam konteks sesuatu hal yang masih belum terjadi, dalam konteks masa depan, yaitu kiamat. Berarti di sini masih ada penekanan seperti pada ayat pertama. Wa idzal kawakibu intatharat. Kawakib itu jamak dari kaukab. Inni ra'aitu 11 kaukaban wasyamsa wal qamar. Kata Nabi Yusuf, saya melihat bintang-bintang, benda langit, planet-planet. Intatharat berasal dari kata nasara. Nasara artinya menyebarkan. Contohnya, penerbit dalam bahasa Arab disebut al-matbu', matba'ah, wan nasr. Tempat mencetak dan menyebarkan. Kita sudah mengetahui bahwa benda-benda langit itu berputar pada porosnya. Kullun fi falaki yasbahun pada surat Yasin. Semua fi falak pada poros-porosnya, yasbahun berputar, mengelilingi, bergerak. Tapi pada ayat ini dikatakan bahwa benda-benda langit tersebut, bintang-bintang, planet-planet, intatharat, Allah buat menyebar. Arti dari nasarat yang lain juga adalah tafarroqa, berpisah. Bayangkan Bapak dan Ibu, sesuatu hal yang sudah ada tempatnya, sudah rapi sekali, ya. Apabila kita lihat sekarang di langit itu ada bintang-bintang, bintangnya ya tetap di situ saja, tidak ada yang mendekati bumi. Matahari tidak mendekati bumi, planet-planet yang lain tidak mendekati bumi, berjalan sesuai tempatnya masing-masing.
pada saat ini, pada saat hari kiamat, ketika seluruh benda alam Allah pencarkan, Allah lepaskan semuanya dari orbitnya, ada yang jatuh ke bumi, ada yang saling bertabrakan di angkasa sana. Ini merupakan suatu hal yang sangat dahsyat bagi manusia, menunjukkan sebuah kehancuran total. Sehingga masih nyambung ke ayat yang sebelumnya tadi. Orang-orang kafir baru menyadari bahwa ada kekuasaan Allah di situ. Bagi mereka kekuasaan itu baru muncul. Makanya tola'a di situ bisa diartikan pada ayat yang pertama tadi. Selanjutnya, wa idzal biharu fujjirat. Masih di sini ada kata idza ya Bapak dan Ibu. Ingat yang tadi bahwa idza menunjukkan penekanan atau menunjukkan kemungkinan suatu hal terjadi itu sangat besar. 80% sampai 100%. Kembali kita dapati di sini ada fi'il madhi yaitu pada kata fujjirat. Ada fujjirat pada konteks hari kiamat atau pada konteks sesuatu hal yang masih ada di depan sana. Di masa depan. Al-bihar jamak dari bahrun. Kita ketahui pada surah Ar-Rahman kalau tidak salah. Ada di situ dijelaskan bahwa ada dua laut. La yabghiyan, yang di situ ada barzakhul la yabghiyan. Ada pembatas di antara keduanya. Satu laut yang airnya tawar, satu lagi laut yang airnya asin. Jadi laut itu ada tidak hanya satu. Allah menggunakan bihar di sini sebagai bentuk mubalaghah. Bentuk mubalaghah itu penekanan bahwa seluruh lautan yang ada di bumi, ya, tadi laut yang azbun, yang yang tawar, dan laut yang asin termasuk di situ. Fujirat. Nah, pada kata fujirat ada dua cara baca, ada dua qiraat. Apabila qiraat kita yang kita baca yaitu Imam Hafiz an Asim membacanya dengan tasydid. Fujirat. Tasydid pada huruf jim. Artinya inkishaf awal wuduh. Inkishaf itu terbuka. Terbuka apa? Terbukanya barzakh. Pada surah Ar-Rahman, barzakhul la yabghiyan. Ada barzakh yang tidak dapat ditembus. Ada pembatas yang tidak dapat kita lihat tapi tidak dapat ditembus oleh air. Kan sudah tersebar banyaknya videonya bahwa ada laut yang berbeda. Fujirat juga dapat diartikan dengan ba'uda ya ba'udu atau tafarraqa ba'duha ala ba'din. Bisa diartikan menjauh satu sama lain. Menjauhnya apa? Menjauhnya barzakh dari al-bahr. Menjauhnya pembatas yang tadi ya, barzakhul la yabghiyan pada surah Ar-Rahman itu. Menjauh barzakhnya dari apa? Dari laut. Sehingga bercampurlah kedua air tersebut. Air yang asin dengan air yang tawar. Atau fujirat juga dapat diartikan muliat. Takhallatat ba'duha ala ba'din. Muliat saling mengisi.
atau bercampur. Ya makanya tadi ada laut yang asin dan laut yang tawar, keduanya bercampur ketika itu. Kenapa? Karena ada yang diangkat, ada yang dijauhkan, yaitu apa? Barzakhnya. Fujirat atau apa? Yang qiraah yang kedua tanpa tasydid, fujirat. Nabi Ats. Nabi Ats itu sama saja, artinya adalah inkasyafa. Jadi walaupun berbeda cara baca, ternyata artinya masih sama. Hanya untuk menguatkan satu sama lain. Makanya apabila ada yang menyerang qiraat, itu dapat dibantah. Hanya saja qiraat itu masih sangat tabu ya bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Saya lihat qiraat itu masih bisa dibilang tabu. Karena tajwid pada qiraatnya sendiri, pada qiraat yang kita baca sendiri pun masih banyak yang belum bisa. Ini membahas tajwid pada atau cara baca pada qiraat yang lain. Ini makanya menjadi PR bagi orang-orang yang mengerti. Wa idzal qubur bu'athirat. Masih di sini formulanya seperti ayat yang pertama dan yang kedua. Wa idzal qubur bu'athirat. Ada idza dan ada fi'il madhi. Pada yaitu bu'athirat. Ini fi'il madhi bu'athirat. Konteksnya masih konteks masa depan, sesuatu hal yang belum terjadi. Berarti ada dua penguatan di sini. Berarti hal yang diceritakan pada ayat ini adalah sesuatu hal yang pasti terjadi. Apa hal tersebut? Al-qubur bu'athirat. Kubur ya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Kubur dalam bahasa Arab atau qabara diartikan dengan dufina. Menanam sesuatu, menyimpan sesuatu di bawah tanah lalu ditumpuk oleh tanah lagi atau ditumpuk oleh hal lain. Dufina. Madfunun, sesuatu yang tersimpan di bawah. Baik itu misalnya bagian bawahnya itu kita tembok dulu ataupun tidak. Yang penting tersimpan di bawah. Itu dufin. Al-qubur tempatnya. Tempat sesuatu disimpan di bagian paling bawah. Di sini diartikan tempat disimpannya mayat. Mayat atau kita ketika wafat kita akan dikubur, kita akan disimpan di bawah tanah, ditumpuk oleh tanah. Tapi pada ayat ini bu'sirat, kuburan yang sudah rata dengan tanah itu, kuburan yang tempat mayat-mayat itu sudah rapi, bu'sirat. Bu'sirat itu kalau pada arti yang Al-Qur'an yang dari Kemenak, dibongkar. Bu'sirat dapat diartikan dengan hasara. Hasara artinya farraqa, dipisahkan. Tanah-tanahnya dipisahkan kembali. Tanahnya tadinya sudah menyatu, ya. Setelah digali, dimasukkan mayatnya, ditumpuk lagi, tanahnya sudah menyatu. Sekarang ketika hari kiamat dibencarkan tanah-tanah tersebut kalau misalnya mungkin pada film-film azab kubur itu ya, mungkin ada yang pernah menonton, kuburannya tiba-tiba seperti meledak, gitu. Tanahnya berhamburan kemana-mana. Ya seperti itulah. Bu'athirat itu seperti itu. Dibukakan, dipencarkan, dipisahkan tanahnya satu sama lain. Sehingga para ulama menafsirkan apa di situ?
al-hafru wal ba'tsu, maaf. Kuburannya dibuka kembali dan apa yang ada di dalamnya dibangkitkan. Ini pendapat yang pertama. Siapa yang dibangkitkan? Mayat dibangkitkan kembali. Berarti kita akan dibangkitkan sebagaimana kita ketika wafat dulu. Tubuh kita akan menjadi normal kembali. Karena ketika manusia dikubur masih tersisa tulang ekor. Dari tulang ekor itulah Allah menjadikan lagi tubuh kita. Diberikan lagi nyawa. Tapi ada penafsiran lain. Wa idzal quburu bu'tsirat, yaitu tanah-tanah yang ada dalam yang ada sekarang ini, yang kita injak-injak ini mengeluarkan harta-harta berharga dari dalamnya. Maksudnya apa? Emas dan perak keluar. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat itu mulai banyak ditemuinya. Ya, salah satu kiamat sugro itu adalah tanda kiamat yang kecil adalah mulai ditemukannya banyak tambang emas. Kenapa? Karena bumi sudah mulai mengeluarkan nih. Ini tafsiran kedua, Bapak dan Ibu. Tapi menurut saya dalam konteks ini, dalam konteks hari kiamat, bukan lagi zahab dan fiddahnya, bukan lagi emas dan peraknya, tapi sudah kepada mayat yang dibangkitkan kembali. Kenapa? Karena ayat yang selanjutnya kita lihat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsun, maka pada hari itu setiap jiwa mengetahui ma qaddamat wa akharat, apa yang telah dia lakukan pada masa hidupnya. Ayat lain yang menafsirkan ayat ini adalah surat Al-Qiyamah ayat ke-13. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu yunabba'ul insan atau manusia ya, diberitahu tentang apa yang mereka telah lakukan dahulu. Tentang apa yang mereka lakukan karena menjadi prioritas mereka. Qaddamat ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang diprioritaskan. Wa akharat kita artikan sebagai sesuatu yang tidak diprioritaskan. Orang yang memprioritaskan ketaatan, maka mereka akan menerima ganjaran yang baik. Pada surat At-Takwir, wa idzas suhufu nusyirat. Dan apabila suhuf, catatan-catatan amal kita itu nusyirat, dibagikan, disebarkan. Yang menjadikan amal baik sebagai prioritas, mereka akan bahagia dengan disebarkannya catatan baik mereka, catatan amal mereka. Barang siapa yang akharat, yang tidak memprioritaskan kebaikan, tidak memprioritaskan ketaatan kepada Allah, mereka akan merasa dihinakan di situ. Ketika nusyirat itu menjadi azab bagi orang-orang kafir dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita analogikan kepada kehidupan kita sekarang mungkin. Ketika kita berbuat kebaikan, lalu kebaikan itu disebarkan oleh orang lain, kita akan senang. Tapi apabila kita berbuat kesalahan, lalu itu diviralkan, maka kita merasa malu, dan itu
seperti siksaan bagi kita, siksaan mental. Begitu pula di akhirat nanti. Setiap manusia mengetahui apa yang sudah mereka prioritaskan di dunia dan apa yang tidak mereka prioritaskan, bahkan mereka tinggalkan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ya ayyuha itu panggilan. Untuk memanggil itu orang Arab biasa dengan ya ayyuha. Ya ayyuha berarti untuk mengambil perhatian. Untuk mengambil perhatian maka ada ya ayyuha. Sama seperti kata hadza, ini ya, kita artikan ini. Padahal asalnya bukan hadza, asalnya adalah za saja. Haknya untuk apa? Haknya untuk mengambil perhatian. Hadza. Asalnya seperti itu. Oke, kita kembali ke surah Al-Infitar. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Pada ayat ini ada kata al-insan. Al-insan ya, pada Al-Quran itu tidak jauh dari 3 makna ini. Yang pertama menunjukkan keumuman. Kita kembali ke slide sebelumnya, ada surah Al-Qiyamah ayat 13. Di situ menggunakan kata insan juga. Yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhar. Maka setiap manusia umum di sini. Yunabba diberitahukan yauma idzin pada hari itu bima qaddama wa akhar. Atas apa yang telah mereka prioritaskan dan atas apa yang mereka tidak prioritaskan. Jadi makna insan yang pertama adalah keumuman seluruh manusia. Insan yang kedua yaitu digunakan untuk menghinakan orang tersebut. Yang ketiga untuk pengingkaran. Ini berkaitan yang kedua dan yang ketiga. Seorang yang mengingkari nikmat Allah itu akan Allah hinakan. Seorang yang mengingkari nikmat Allah pasti Allah hinakan. Entah di dunia ataupun nanti di akhirat. Kalau tidak di dunia ya berarti nanti di akhirat. Jadi jangan merasa aman-aman saja. Saya melakukan dosa sekarang tapi masih dapat, misalnya bisnis saya tetap lancar, saya kerja di kantor pun naik terus ya, jabatannya, gajinya, itu di dunianya aman-aman saja terlihatnya, padahal sebetulnya sedang Allah hinakan. Nah, contohnya apa? Yaitu pada ayat ini, ya ayyuhal insanu. Di sini dapat menunjukkan keumuman, tapi juga bisa menunjukkan ayat ini ditujukan kepada orang yang Allah hinakan. Kenapa Allah hinakan? Karena orang tersebut melakukan atau mengingkari kenikmatan yang Allah berikan. Gharra, ma gharra. Gharra artinya al-khid'ah, tipuan, atau kasratul ghaflah, banyak hilafnya, banyak lalainya. Ma ya pada kata sebelum gharra ini, pada sebelum gharra ada kata ma. Ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama untuk bertanya, yang kedua untuk menunjukkan ketakjuban atau rasa aneh. Apabila ini kita artikan untuk bertanya, maka artinya wahai manusia, apa yang telah menipumu sehingga engkau banyak kelalaian terhadap Tuhanmu yang Maha Karim, yang Maha Mulia. Apabila kita artikan mak di sini sebagai untuk bertanya.
ada tulis istifham. Tapi apabila kita gunakan fungsi yang lainnya, yaitu menunjukkan ketakjuban atau rasa aneh, bisa diartikan seperti ini. Wahai manusia, kok bisa-bisanya sih kamu itu lalai? Bisa-bisanya kamu lalai terhadap Tuhan yang maha mulia. Bisa-bisanya kamu itu tidak taat kepada Tuhan yang maha mulia. Kok bisa? Nah, bisa diartikan seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, pada ayat ini bisa diartikan seperti itu. Hanya saja kalau tidak salah pada terjemahan yang tersebar di Indonesia digunakannya pada fungsi yang pertama, diartikan dengan fungsi yang pertama, yaitu untuk bertanya. Wahai manusia, apa yang telah membuatmu lalai? Apa yang telah menipumu sehingga engkau lalai terhadap ketaatan terhadap Allah? Apabila kita gunakan fungsi yang pertama, maka dapat diketahui di situ ada tipu daya setan. Maka setan menjadi musuh utama bagi seluruh manusia. Musuh bersama kita adalah setan. Musuh bersama kita adalah setan. Setiap manusia berhak mendapatkan dakwah, berhak mendapatkan tuntunan. Jadi ketika ada yang berbuat salah, jangan benci orangnya, tapi bencilah sifatnya. Karena bisa jadi orang yang sekarang paling banyak perbuatan dosanya, tapi dia nanti meninggalnya dalam husnul khatimah. Bisa jadi kita yang sekarang sholat berjamaah, ngaji, dan sebagainya macamnya, ketika wafat, Allah wafatkan dalam keadaan hina. Makanya kita tidak boleh membenci seseorang, karena setiap manusia itu berhak mendapatkan dakwah, berhak diajak kepada kebaikan. Yang kita benci adalah setannya yang membuat perbuatan buruk tersebut. Yang kita benci adalah perbuatan buruknya. Jadi ketika nanti kita melihat ada yang berbuat buruk, jangan benci orangnya. Apabila sudah hadir benci, kita tidak mau mengajaknya untuk melakukan kebaikan. Maka harus tetap ada di hati kita, dia adalah saudara kita. Kalau bukan saudara seiman, maka dia adalah saudara kita sesama manusia. Mereka berhak untuk kita ajak kepada kebaikan. Apabila kita artikan dengan fungsi yang kedua, berarti di sini maksud insan di sini adalah untuk menghinakan. Kok bisa sih kalian itu seperti itu? Kok bisa makhluk yang hina, makhluk yang kecil, dilihat dari atas gunung saja, kalau misalnya ada orang di bawah gunung dan ada yang di atas gunung, tidak akan kelihatan satu sama lain. Kok bisa-bisanya tidak taat kepada Allah? Aneh ya? Aneh tapi nyata. Bisa diartikan seperti itu. Nah di sini Birabbikal Karim, Allah menggunakan kata karim di sini. Allah menyebutnya sifat karimnya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau menjawab, kenapa sifat yang dipilih adalah sifat karim? Kenapa tidak Birabbikal Ghafur, Birabbikal Ghani? Ya mungkin Bapak dan Ibu silahkan, ada yang mau menjawab. Oke. Ada Bapak dan Ibu? Oke, apabila tidak ada, mari saya saja yang menjawab ya. Karim itu adalah mulia. Dapat diartikan sebagai mulia. Lawan dari karim itu adalah kehinaan. Adalah
Orang yang lawan dari karim adalah orang yang hina. Orang yang dihinakan atau orang yang hina menurut Allah adalah orang yang tidak taat. Ini penekanan saja sebetulnya kepada kata gharra. Dan untuk menunjukkan sifat dari insannya. Orang yang diajak bicara pada ayat ini adalah orang-orang yang berlainan dengan sifat karim. Orang-orang yang hina. Orang yang tidak taat kepada Allah, sedangkan Allah itu maha mulia, berarti mereka adalah orang yang hina. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk kepada orang-orang tersebut. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kedua ayat ini, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dapat ditafsirkan dengan satu ayat, yaitu surat At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia itu. Nah, insan di sini kegunaannya untuk apa Bapak dan Ibu? Tadi kegunaan yang pertama, yaitu menunjukkan keumuman seluruh manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim, pada bentuk yang sesempurna mungkin. Pada bentuk yang paling sempurna. Alladzi khalaqaka fasawwa. Di situ ada fa, huruf fa. Huruf fa punya 3 fungsi. Setidaknya 3 fungsi. Sebetulnya ada lebih, tapi di sini yang saya ambil hanya 3 saja. Karena yang berhubungan dengan ayat ini ada 3. Yang pertama menunjukkan urutan. Yang kedua sebagai jawaban. Yang ketiga menunjukkan sebab. Apabila kita lihat konteks ayat ini, maka fa di sini menunjukkan urutan. Allazi khalaqaka, yang telah menciptakan kamu. Fasawwaka, maka menjadikan badan kita itu sawa. Tidak ini ya Bapak dan Ibu. Sawa dan adal itu artinya tangan kita sesuai, ya. Tidak panjang sebelah. Tidak hilang salah satu apapun gitu ya. Fasawwa. Fa'adalat, ini penekanan. Tapi apakah Allah akan menciptakan semua manusia itu dengan tangan yang lengkap, mohon maaf ya, jari yang lengkap atau dan sebagainya macamnya? Ya enggak. Ternyata pada ayat selanjutnya ada fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah itu masya, terserah Allah mau menciptakan kita. Tapi harus kita ketahui bahwa Allah itu bisa menciptakan kita dengan bentuk yang sesempurna mungkin. Kalaupun misalnya ada yang, mohon maaf, ada yang kekurangan bagi kita ya secara manusia, seseorang itu kurang, mungkin karena mohon maaf, mungkin ada yang jarinya kurang atau jarinya lebih, maka itu tetap dikatakan sempurna bagi Allah. Dia cocoknya dengan hal seperti itu. Dia kuatnya dengan ujian yang seperti itu. Ya, ini kaitannya dengan ujian Bapak dan Ibu. Ketika kita ditimpa ujian, ditimpa dengan masalah, maka harus kita ketahui bahwa itulah fasawwa yang cocok dengan kita. Yang kita kuat untuk menghadapinya, ujian tersebut. Apabila gagal, berarti Allah tahu bahwa
kita itu bisa melakukan hal yang lebih dari apa yang telah kita lakukan. Kalau misalnya kita dibiarkan dengan hal tersebut, dengan usaha kita yang sekarang, kita tidak akan maksimal sebagai hamba. Akhirnya Allah uji lagi dengan kegagalan. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita bahwa kita harus melakukan hal yang lebih besar lagi. Karena kemampuan kita lebih besar dari itu. Ini ada kaitannya ke sana. Rakkabak artinya dhamma ajza'u al-mutafarriqah wa rattabaha wa rabata ba'daha 'ala ba'din lil husuli 'ala wahdah al-mutakamil. Rakkaba itu ya, ini kan tangan kita terdiri dari jari, telapak tangan, engsel-engsel ya. Ketika disatukan satu sama lain itu artinya rakkaba. Menyatukan satu hal dengan yang lainnya itu diartikan dengan rakkaba. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal. Kalla itu ya, Bapak dan Ibu untuk menunjukkan apa namanya? Bukan hanya itu deh gitu. Kamu tuh bukan hanya tadi, bukan hanya gharq. Orang yang sedang diajak bicara dengan ayat-ayat ini, dengan surat ini, mereka adalah orang yang hina. Kenapa? Karena mereka gharq. Tapi bukan hanya gharq ternyata. Bal tukadzibuna biddin. Tapi mereka juga mendustakan. Tukadzibun dari kata kadzdzaba artinya za'ima annahu mukhalifun lil haqiqah. Menganggap sesuatu hal itu berlainan dengan kebenaran. Atau bisa juga dengan tawakuf. Diartikan dengan tawakuf. Saya mah enggak, no comment. Nah, itu tawakuf. Biddin punya dua makna. Yang pertama hari akhir, hari pembalasan. Ini ada kait, apabila kita artikan dengan hari akhir atau hari pembalasan, ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Pada hari pembalasan, kita pada saat at-takwir, wa idzas suhufu nusyirat. Kita akan menerima itu catatan amal kita. Nah, orang-orang kafir pada ayat ini tidak mengakui hari pembalasan. Kalau sudah meninggal ya sudah, meninggal saja, tidak akan bangkit-bangkit lagi. Mereka tidak menganggap atau tidak mau mengakui bahwa ada malaikat yang mencatat. Apa itu malaikat yang mencatat? Tidak ada. Mereka menganggap seperti itu. Ad-din ya, dapat diartikan juga sebagai agama Islam. Orang-orang kafir menganggap agama Islam itu adalah agama lelucon, agama bohong-bohongan. Tidak ada kebenaran sedikit pun di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam. Tukadzibun. Mereka menganggap agama Islam seperti itu. Atau apabila diartikan tukadzibun dengan at-tawakkuf, nah ini yang banyak kita temui sekarang. Bahkan saya pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang seperti ini. Mereka Muslim, tapi mereka berkata seperti ini. Saya mah nggak mau terlalu beragama. Saya mah nggak bisa di sini terlalu agamis. Ada orang-orang yang seperti itu. Orang Islam. Ngapain sih menunjukkan kamu itu orang Islam? Nggak usah, biasa-biasa aja. Ya, ini termasuk kepada ayat ini. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalian itu hina bukan karena kalian gharq. Bukan hanya karena kalian gharq, karena kalian khilaf. Bukan karena kalian banyak kelalaian, tapi kamu juga tawakuf terhadap agama kamu. Menganggap udahlah biasa aja beragama mah. Yang penting Islam, sholat udah beres.
nggak usah yang lain. Ngapain terlalu beragama? Orang yang seperti itu masuk kepada ayat ini. Kita banyak temukan hal seperti itu, baik di medsos ataupun di dunia nyata. Saya sudah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Sangat miris Bapak dan Ibu. Dia sholat bersama kita. Nih, ya, share apa namanya? Dia sholat bersama kita di masjid, tapi mereka tawakuf terhadap agamanya. Yang penting udah saya syahadat, saya sholat beres. Oh, tidak seperti itu. Kalau mau mendapatkan surga tidak hanya sholat saja. Kalau misalnya beranggapan seperti itu, bisa jadi sholatnya juga bagaimana? Dipertanyakan sholatnya. Karena yang kita itu disuruh untuk iqamatus sholat, mendirikan sholat. Bukan ada usolah, bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan. Karena orang yang mendirikan sholat itu, dia akan apa? Tahsya. Tahsya dari apa? Minal munkar wal bagh. Dia akan menjauhi segala keburukan. Orang yang menjauhi keburukan pasti akan mendekati kebaikan. Dalam ajaran agama Islam, kebaikan-kebaikan semua. Bangun pagi, subuh-subuh, kebaikan itu. Bahkan orang yang tidak beragama Islam saja, kalau ingin sukses bangunnya subuh. Salaman, belajar, sopan santun, kebaikan dalam Islam. Orang yang iqamatus shalah akan mendirikan ini, akan melakukan ini. Orang yang iqamatus shalah akan saling tolong-menolong. Kita lihat saja, orang yang tidak iqamatus shalah pasti tidak ingin menolong. Orang yang hanya ada usolah, yang hanya formalitas melakukan sholat, pasti ada hal-hal negatif di situ. Karena dia baru ada, belum iqamah, belum mendirikan, belum menegakkan, baru melaksanakan sholat. Nah, ini hati-hati Bapak dan Ibu ya, apabila ada saudara kita yang seperti ini, kalau bisa diajak, langsung ajak saja. Tapi kita usahakan untuk mengajak orang-orang yang seperti itu. Ya, karena kasihan. Mereka merasa bahwa mereka sudah berislam, tapi ternyata masih kena oleh ayat ini. Karena mereka hanya menganggap, sudahlah yang penting syahadat, sholat, beres. Ayat selanjutnya, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna 'alaikum lahafizin, sesungguhnya kalian itu diikutin oleh al-hafiz, malaikat ya. Al-hafiz di sini diartikan dengan malaikat kiram, memiliki sifat mulia. Katibin, mereka menulis apa saja yang kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, pada surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terlafadzkan, yang kita ucapkan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ini penafsiran dari wa inna 'alaikum lahafizin. Kita ini diikuti oleh malaikat Bapak dan Ibu. Malaikatnya apa? Yang mulia dan mencatat apa yang kita lakukan. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Apa yang kita lakukan itu para malaikat mengetahuinya. Pada sebuah riwayat dikatakan seperti ini. Malaikat mengetahui niat. Apabila seseorang berniat baik,
maka akan tercium. Tercium apa? Bau harum. Bau wangian. Tapi apabila seseorang berniat buruk, maka akan tercium bau busuk dari manusia tersebut. Tapi hanya malaikat saja yang dapat menciumnya. Bayangkan apabila hal tersebut berlaku juga bagi kita manusia. Mungkin kita tidak akan betah hidup, pengen mati saja. Kenapa? Karena kita akan mencium bau busuk dari diri kita sendiri. Tidak hanya dari orang lain, tapi kita akan mencium bau busuk dari tubuh kita sendiri. Karena terkadang kita terbesit. Setan itu kadang mempengaruhi pikiran kita untuk melakukan hal yang buruk. Tapi Rahman Rahimnya Allah, apabila seseorang berniat untuk berbuat baik, maka niatnya saja sudah dinilai satu pahala, satu kebaikan. Ketika dia melakukannya, maka akan mendapatkan pahala yang lain. Tapi apabila seseorang baru berniat buruk, tidak ditulis oleh malaikat. Ketika dipraktekkan atau ketika dilakukan apa yang dia niatkan itu, baru mendapatkan satu keburukan. Ini Rahman Rahimnya Allah, kasih sayang Allah di sini. Kalau misalnya niat buruk baru dinilai, ditulis sebagai keburukan apabila sudah dilakukan. Bayangkan apabila baru berniat sudah dinilai, sudah dituliskan amal buruk. Rugi sekali kita. Karena setan itu pasti akan ada terus. Setan itu pasti akan membisikkan kepada hati kita untuk berniat yang buruk. Waswasah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hadisnya mari kita baca dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis beliau yang diriwayatkan dari Rabbnya. Ya. Ini berarti hadisnya hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Satu kebaikan, dapat satu kebaikan Bapak dan Ibu. Tidak 3/4, tapi 1. Jika dia berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Berarti niatnya saja sudah dapat 1, apabila dilakukan kebaikannya itu berlipat ganda, bisa sampai 700 bahkan lebih. Maka apabila Bapak dan Ibu sekarang sudah punya niat baik, ya mungkin tadi ketika subuh udah ada niat baik kan, nanti mau ngaji, mau ikut tadabbur Al-Quran, sudah dapat 1. Ketika Bapak dan Ibu hadir di sini, ya, di ruang Zoom ini, maka kebaikan tersebut sudah Allah kalikan dari 10 hingga 700 bahkan lebih. Wallahu a'lam. Hitungannya Allah itu berbeda dengan hitungan kita. Kita lanjutkan hadisnya. Barang siapa yang berniat berbuat buruk namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Nah, apabila kita berniat buruk, malas ikut kajian nanti aja, atau nggak jadi ini deh, nggak jadi sedekah, ngapain sedekah, nanti aja masih butuh. Itu tidak ditulis sebagai keburukan. Tapi ketika hal tersebut tidak dilakukan, Bapak dan Ibu malah melakukan kebaikannya, maka mendapatkan satu kebaikan yang sempurna.
Barang siapa yang berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai kesalahan. Satu kesalahan. Hanya satu dihitungnya apabila sudah dilakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi apabila kita memiliki niat baik, langsung kita lakukan hal tersebut. Apabila kita mempunyai niat buruk, maka langsung beristighfar di sini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah memohon ampunan dari Tuhanmu. Yang ampunannya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi apabila kita berniat keburukan, langsung istighfar dan langsung tidak meninggalkan hal tersebut. Langsung meninggalkan hal tersebut, tidak jadi melakukan hal buruk tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu, untuk hari ini kita cukupkan sampai ayat ke-12. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-13 sampai ayat ke-19. Insya Allah pada kesempatan atau pada hari Ahad depan, insya Allah akan kita bahas kembali. Bagi yang ingin memurajaah hafal apa yang kita bahas, silakan bisa berkunjung ke channel At-Qana TV. Insya Allah akan di-share di sana. Kajian-kajian sebelumnya pun di-share di sana, silakan. Dan bagi misalnya ada yang belum berkesempatan hadir dan Bapak dan Ibu tahu, silakan diinformasikan kepada mereka yang tidak hadir bahwa kajian ini kita posting atau kita share di channel YouTube yaitu At-Qana TV. Silakan Bapak dan Ibu apabila ada yang ditanyakan. Apabila tidak ada yang ditanyakan. Gimana sih? Oke, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi Ustadz mengatakan bahwa kita di ujung tidak tahu gitu ya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, ada rasa kegalauan, maksudnya begini, kita tidak tahu ya di ujung bagaimanakah cara menjaga agar kita di akhir itu bisa husnul khotimah gitu. Oke. Ya. Itu pertanyaannya, Bu? Iya, iya. Oke, berarti ada kegalauan ya, bagaimana agar kita di ujungnya itu husnul khotimah. Pertama, kita harus berusaha istiqomah dalam kebaikan. Yang kedua, kita harus mencari komunitas. Kita harus mencari komunitas, yang komunitas itu membawa kita kepada kebaikan. Karena ada hadis bahwa kita akan bersama dengan apa yang kita cintai. Apabila kita mencintai komunitas yang berbuat baik, kita pun insya Allah akan selalu berbuat baik di situ. Kenapa? Al-barakatu ma'al jamaah. Keberkahan ada pada jamaah. Ketika kita berjamaah, itu ada keberkahan di situ. Ketika kita berjamaah dengan orang-orang yang baik, kita selalu bersama dengan orang-orang yang baik, insya Allah, Allah pun akan menggiring kita kepada hal-hal yang baik. Ketika kita salah, Allah akan mendatangkan teman-teman yang baik untuk meluruskan kita. Dan sebetulnya dengan kita beristiqomah dengan hal yang baik, pasti Allah akan memberikan taufik. Allah akan memberikan taufik kepada kita. Nah, orang-orang yang di akhirnya tadi saya katakan bahwa ada orang yang sholat, ngaji, tapi di akhirnya tidak su'ul khatimah. Itu biasanya adalah orang-orang yang ketika hidupnya
itu tidak istiqomah dengan kebaikan. Dan dia tidak berusaha mencari komunitas yang membawanya kepada kebaikan. Kadang masih suka keburukan-keburukan. Itu orang yang seperti itu kemungkinan nanti di akhirnya bisa jadi su'ul khatimah. Maka kita juga harus berdoa juga kan, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah. Ya, kita berdoa juga. Kita berdoa, kita berusaha. Berdoanya iya, meminta kepada Allah husnul khatimah, kebaikan di akhir. Usahanya apa? Usahanya dengan beristiqomah dengan kebaikan-kebaikan, beristiqomah dengan dalam menjauhi keburukan-keburukan, dan mencari atau bergabung dengan komunitas yang baik. Karena nanti di akhirat kita itu ada orang-orang yang saling mencari. Ada orang-orang yang saling mencari. Ya Allah, saya tidak menemui fulan. Padahal dulu ketika di dunia saya pernah sholat bareng. Kenapa ya Allah saya tidak menemui si fulan? Nah, di situ bisa menjadi syafaat. Cara yang lain juga apa? Kita melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, kita memperbanyak sholawat juga. Karena Rasulullah bisa memberikan syafaat. Syafaat di sini bukan berarti nanti saja di akhirat ya, Bapak dan Ibu. Ketika kita membiasakan kepada yang sunnah, membiasakan kepada yang baik, insya Allah ketika kita melakukan hal yang buruk, hati kita tuh akan tidak enak, tidak nyaman. Nah, dengan itu akan kembali lagi kepada kebaikan. Nah, makanya kita harus berusaha istiqomah terus dalam kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan kita wafat. Makanya caranya adalah selalu berusaha istiqomah dan mencari komunitas yang baik. Dengan komunitas yang baik, insya Allah Bapak dan Ibu akan ada yang menasehati, akan ada yang negur ketika kita berbuat salah. Tapi kalau komunitas kita adalah komunitas yang tidak baik atau komunitas yang seperti tadi Bapak dan Ibu, yang penting mah Islam saja, sholat dah beres. Komunitas yang seperti itu tidak akan menegur apabila kita melakukan hal-hal lain yang buruk. Nah, karena itu kita berusaha istiqomah satu sama lain dan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita juga berusaha menasehati apabila kita menemui teman kita, saudara kita melakukan hal yang buruk. Kita harus berusaha menasehati. Karena sesungguhnya ketika kita menasehati orang lain, kita menasehati diri kita sendiri. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Makanya ketika khatib Jumat itu usikum wa iyaya nafsi. Saya mewasiatkan kepada kalian dan mewasiatkan khususnya kepada diri saya sendiri. Benar, tolong. Seperti itu, Bu. Oke. Iki malah bro kepencatan Siti Fatona is speaking apa sih? Apa? Don't. Oke, Bu dan Ibu, ada yang ditanyakan kembali? Apabila tidak ada, mari kita tutup pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang telah kita tadabburi bersama Allah catat sebagai sebuah kebaikan dan menjadi salah satu hal yang membawa kita kepada keridhaan Allah. Dan tentunya apabila Allah sudah ridho, insya Allah surga yang akan kita dapat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.